Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti
hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah.
Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti ibadah Eksosia Bible Teaching pada sore hari ini. Kiranya dimanapun kita berada, kita sama-sama memiliki kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami pada sore hari ini Tuhan. Kau mau menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku duduk diam, kami menghampirimu Tuhan. Rimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku, tanganku angkat padamu. Kau merendahkan hati Tuhan, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku, tanganku angkat padamu ya Bapa. Rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hampiri Engkau, kami hampiri hadirat-Mu Bapa. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya.
Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Bapa, ya Yesus. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, terkadang kami curiga kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mengerti tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, ya Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, Yesus. Dan ku tak mengerti maksud Tuhan yang izinkan biarkan ku jatuh. Curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya Kau di mana. Sekali lagi, kadang ku tak mengerti maksud Tuhan, Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya Kau di mana. Mungkin saat ini ku tak mengerti rencana-Mu baik bagiku, bagai pelangi
telah hujan. Begitu indah rencanamu, mungkin saat ini ku tak mengerti. Rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencana, mungkin saat ini ku tak mengerti. Rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu, begitu indah rencanamu Tuhan. Begitu indah rencanamu, begitu indah rencanamu. Waktu dan tempat saya berikan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon Engkau berbicaralah kepada kami sore hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami seperti Engkau berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu, dan seperti Engkau berbicara kepada Abraham 4.000 tahun yang lalu. Kami sangat membutuhkan isi hati-Mu ya Bapa. Roh Kudus bantu hamba-Mu. Tuhan Yesus menopang hamba-Mu dalam berbicara, menyampaikan isi hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Sekarang saya akan masuk dalam bagaimana kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab, di mana mereka telah memperagakan kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau Anda membaca dalam Alkitab, tidak ada tokoh yang tidak bergantung kepada Allah. Tokoh dalam Alkitab maksudnya. Dan semua mereka yang berjalan bersama Tuhan, mereka memiliki kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya akan menyampaikan dari beberapa tokoh contoh saja. Ada banyak tokoh dalam Alkitab, tapi kita tidak ada waktu membahas semuanya. Tapi intinya kalau Anda membaca Alkitab, dari Kejadian sampai di tokoh-tokoh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di zaman rasul-rasul, semua menceritakan bagaimana tokoh-tokoh, nabi-nabi, dan rasul-rasul sepanjang hidup mereka, mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, ketergantungan kepada Allah menjadi pilar keempat di dalam pilar pengenalan akan Allah. Jadi kita sudah belajar Bapak Ibu, ya ada 7 pilar penting untuk mengenal Allah, dan kita sudah masuk pada pilar keempat. Nah, kemungkinan pilar keempat ini kita akan bahas dalam beberapa sesi, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting, ya. Mari kita lanjutkan. Kita akan mulai dengan tokoh yang bernama Daniel. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Daniel, ya dia adalah seorang tawanan, salah satu dari seorang yang dibuang di Babel. Ya, bersama beberapa tokoh muda, ya Sadrak, Mesak, Abednego, dan 2 suku yang dibuang ke Babilonia, ya dari kerajaan Israel Selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dan Daniel menjadi salah satu orang yang dibuang di Babel atau di Babilonia. Nah, tetapi Alkitab mencatat di dalam 12 pasal yang kita bisa baca dalam kitab Daniel, ternyata Daniel memperagakan kehidupan yang antitesis dengan orang-orang sezamannya. Artinya begini, kalau yang namanya tawanan, tentunya hidupnya mengikuti pola hidup orang pada zaman itu dan yang menawan.
Tetapi kehidupan Daniel menjadi berbeda. Kenapa? Daniel bukan hanya mampu memperagakan kehidupan yang berbeda seperti yang Allah mau, yaitu hidupnya bergantung kepada Allah. Di saat dia ketemu dengan teman-temannya sebangsa, tetapi ketika dia hadir di istana, ketika dia berada di kalangan kaum intelektual, Daniel memiliki kehidupan yang sama. Hidupnya tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika Daniel mendapatkan titah untuk dihukum jika Daniel tidak menyembah dewa atau patung yang dibangun oleh Nebukadnezar, oleh Darius, maka dengar baik-baik, maka setiap orang yang melawan titah itu akan dihukum mati. Dan Daniel tidak takut dengan titah itu. Maka kalau kita bisa membaca dalam Daniel pasal 6 ayat 10, maka Daniel masuk ke kamarnya, berlutut memuji menyembah Allah seperti yang biasa dilakukannya. Kapan dilakukan itu? Setiap hari. Dan kalau kita baca ayat 10 itu jelas sekali. Ketika Daniel mendengar titah Allah, titah raja dibacakan, itu ancaman hukuman mati kalau melawan titah raja. Tapi yang Daniel lakukan adalah Daniel masuk ke kamarnya, dia menghadap Yerusalem, dan Daniel memuji, menyembah, dan berdoa kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh di mana seorang yang namanya Daniel ketika berada di Babel atau di negeri asing, ketika dia ancam mendapatkan hukuman mati, Daniel tetap memiliki kebiasaan untuk terus bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah buah dari iman yang benar, Bapak Ibu. Ini adalah tanda di mana Daniel benar-benar mengenal Allahnya. Kenapa Daniel bisa percaya dan berharap kepada Allah? Karena Daniel mengenal Allah dengan benar. Makanya buah dari pengenalan akan Allah, pilar yang penting dari pengenalan akan Allah adalah kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Penting sekali Bapak Ibu. Harus benar-benar bergantung dalam segala situasi dan kondisi. Daniel membuktikan bahwa Daniel dalam segala situasi dan kondisi, Daniel tetap bergantung kepada Allah. Wah, luar biasa. Itu kita bisa belajar dari Daniel. Jadi Daniel terkenal dengan kebiasaan yang suka berdoa. Pagi, siang, sore, terus Daniel berdoa. Itu kata Alkitab Daniel pasal yang ke-6, ya. Dia telah terbiasa. Daniel menunjukkan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Daniel menunjukkan kebergantungan penuh kepada Allah. Daniel menunjukkan bagaimana Daniel hanya menaruh harap, percaya, dan bersandar mengandalkan Allah satu-satunya di tengah-tengah ancaman hukuman mati. Kok kenapa Daniel bisa tahu, bisa percaya kepada Allah? Dia bisa tahu bahwa Allah bisa menolongnya. Cuman satu, karena dia mengenal Allah dengan benar. Dalam satu khotbah saya hari Senin yang lalu dalam ibadah persekutuan doa di Sejahtera Land Oitalu, saya memberikan tema jangan salah mengenal Allah. Orang kalau salah mengenal Allah, itu kalau sudah meninggal, selesai. Dia tidak akan pernah ketemu Allah selama-lamanya. Pasti berujung pada kebinasaan. Bahaya Bapak Ibu. Nah, itu Daniel yang kita bisa pelajari tokoh-tokoh Alkitab ya. Ya. Yang berikutnya adalah Nehemia ya. Yang berikutnya Nehemia. Oh, masih ada. Oke. Yang berikutnya adalah Nehemia. Nehemia, kita mengenal bahwa Nehemia adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem dengan hati yang sepenuhnya terfokus kepada Allah. Daniel percaya bahwa Allah akan Nehemia percaya bahwa Allah akan memampukan Nehemia untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang telah diratakan. Di zaman siapa? Pada tahun 70 Masehi, ya, itu diratakan. Bukan 70 Masehi, sebelum itu. Karena Nehemia itu ditawan pada tahun 586, ya. Di Babel ya. Nah, berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia? Nehemia sebagai buah dari kebergantungan Nehemia kepada Allah, maka Nehemia memiliki ketaatan yang penuh kepada Allah. Nehemia juga dikenal sebagai pendoa. Ia memiliki kehidupan doa
Dan sikapnya adalah memiliki sikap yang terus-menerus mengandalkan Allah. Itu Nehemia. Dalam segala situasi dan kondisi. Dan Bapak Ibu bisa melihat, orang-orang seperti Daniel, Nehemia, orang-orang yang memperagakan kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, mereka dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat diandalkan di zaman mereka. Luar biasa. Meskipun berada dalam posisi yang tinggi, ya, sebagai pembawa minuman raja, Nehemia menunjukkan integritas dan ketaatan penuh kepada Allah. Maka di zaman itu, maka Nehemia berbicara kepada Allah, kepada raja, untuk mengizinkan dia untuk pulang membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, berani loh dia. Nah, Lukas, kalau kita melihat, Lukas juga menjadi seorang yang sangat-sangat mengandalkan Allah. Sangat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lukas ini adalah orang yang bersama-sama dengan Paulus, yang mendampingi Paulus untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Paulus pergi. Sehingga lahirlah dari pendampingan Lukas kepada Paulus, lahirlah yang namanya Kisah Para Rasul. Jadi surat Kisah Para Rasul itu adalah Lukas menceritakan tentang bagaimana Paulus, ya, melakukan perjalanan misi, ya, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari tempat ke tempat, pulau ke pulau, bahkan negara ke negara. Dan itu lahir dari seorang Lukas yang terus-menerus mendampingi Paulus. Dan lihat, Lukas dan Paulus memiliki kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, tetapi mereka sangat mengandalkan Allah. Mereka sangat bergantung kepada Allah. Itu cirinya Bapak Ibu. Itu cirinya. Jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah bukan orang-orang yang bodoh. Pasti orang-orang begini, orang yang berhikmat. Dan kita akan bisa melihat orang-orang yang lain, ya. Masih banyak. Saya masih bisa kasih contoh lagi dari yang lain. Banyak sekali, banyak. Nah, Rasul Paulus, ya, oleh karena Paulus memiliki kebergantungan penuh kepada Allah, maka seluruh pikiran perasaan Paulus hanya diisi dengan pikiran perasaan Kristus. Maka kita bisa membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13, itu menceritakan tentang bagaimana dua fase kehidupan Paulus. Jadi sebelum Paulus ketemu Yesus, maka dia sangat mengandalkan hal-hal yang dulu dianggap itu beruntung, megah, ya, di mana tempat atau pijakan dia untuk berbangga diri. Dan semua itu dicari oleh orang-orang di zaman Paulus, ya. Wah, prestasi Paulus luar biasa. Tetapi ketika Paulus ketemu dengan Kristus, maka dia bilang begini, ternyata semua itu adalah sampah, skubalon, tai. Itu tai. Kenapa? Sudah ada pribadi yang dia lihat jauh lebih mulia daripada dulu yang dia pernah bangga-banggakan. Saya pernah memberikan ilustrasi, ya. Ilustrasi ini lahir dari perenungan saya. Kenapa sih orang itu tidak bisa militan sama Tuhan? Kenapa orang itu tidak bisa ekstrim sama Tuhan? Kenapa orang itu tidak bisa bergantung penuh 100% hanya kepada Tuhan? Kenapa gitu loh? Masih setengah-setengah kebanyakan orang, termasuk hamba Tuhan. Tiba-tiba saya mendapatkan satu ilustrasi. Ini terinspirasi dari Paulus sebenarnya. Saya pernah makan makanan yang enak, ya, steak. Steak harganya luar biasa, 1 juta lebih steaknya. Wah, memang enak sekali. Tiba-tiba saya diajak untuk makan steak di Kupang ini. Mungkin harganya 150.000 ya steaknya. Saya makan. Pas saya makan karena diajak, ya udah. Tapi kodrat dosa kita kan ada, ya. Lidah kita ini kalau sudah pernah rasa makanan yang enak, tapi ketika itu makanan yang sama, lalu tidak seenak yang makanan yang kita pernah makan, lidah ini nagih. Dia itu bisa mengeluh, dia bisa komplain. Loh, kok gak enak ya? Kenapa lidah bisa membedakan? Ada yang enak, ada yang gak enak. Karena lidah kita pernah ketemu dengan yang makanan yang sangat enak, maka ketemu dengan makanan yang kurang enak, dia komplain. Dia bisa membedakan. Dan kalau kita sudah pernah makan makanan enak, kita pasti akan cenderung mencari yang makanan enak itu. Tidak mungkin kalau ada dua makanan dipilih, yang sangat enak dan kurang enak. Tidak mungkin kita pilih yang kurang enak, pasti kita pilih yang sangat enak. Sama dengan kalau kita memilih, ya disuruh pilih, mau tinggal di kota besar yang penuh dengan kenikmatan kemewahan atau tinggal di desa yang gak jelas. Pasti kita mau pilih yang tinggal di kota dengan penuh kenikmatan. Dengar baik-baik. Kenapa orang tidak
bisa ekstrim sama Tuhan Yesus? Orang-orang kenapa tidak bisa bergantung penuh kepada Tuhan? Tidak bisa radikal, militan sama Tuhan. Karena kenikmatan dunia ini belum ada yang bisa menggantikan. Artinya belum ada yang melebihi kenikmatan dunia. Orang-orang seperti itu belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi ketika orang ketemu dengan yang lebih nikmat, lebih mulia dari dunia ini, pasti dia akan bisa melepaskan dunia ini seperti Paulus. Nah, artinya apa? Kita harus berjumpa dengan Tuhan, kita harus bisa mengecap, bisa melihat kemuliaan Allah, bisa mengalami Tuhan Yesus setiap hari, baru kita bisa menganggap kenikmatan dunia ini sampah. Itu bagaimana caranya sampai ke level itu, Pak? Nggak bisa dengan cara yang lain. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu. Orang yang sudah sampai kepada militan, radikal, ekstrim sama Tuhan, cinta banget sama Tuhan, sudah rela melepaskan dunia ini, melepaskan semua yang dibanggakan, ya, dibanggakan dirinya sebelum ketemu Tuhan Yesus seperti Paulus. Orang itu sudah sampai pada tahap di mana dia telah melewati tahapan-tahapan, sampai pada akhirnya dia telah memutuskan bahwa hanya Tuhan Yesus kebahagiaanku, hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hidup saya. Bagaimana mekanismenya? Perhatikan. Orang yang mengenal, saling mengenal pasti sebelumnya orang ini telah saling berjumpa, saling ketemu. Jadi artinya perjumpaan kita dengan Tuhan akan menghasilkan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Amin. Karena tidak ada orang yang mengenal tanpa melalui proses perjumpaan. Amin. Tidak mungkin kita mengenal seorang tanpa berjumpa. Setuju? Pasti ketemu dulu. Kalau kita belum pernah berjumpa dengan orang dan kita bilang kita kenal, itu bukan kenal, tahu tentang dia, tapi kita belum mengenal siapa orang ini. Perjumpaan menghasilkan pengenalan, tapi perjumpaan yang terus-menerus, konsisten, baru masuk pada tahap pengenalan. Pengenalan kita kepada Allah oleh hasil perjumpaan yang terus-menerus tiap hari akan menghasilkan yang namanya cinta. Benih cinta akan bertumbuh dalam perjumpaan terus-menerus. Ya, makin kita kenal, dia punya kelebihan, dia punya keunggulan, makin kagum kita. Ketika kita makin kenal, makin kagum, maka bertumbuhlah benih-benih cinta itu. Seperti itu. Maka semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang mengenal Allah, mereka yang mencintai Allah, mereka yang bergantung kepada Allah, pasti sebelumnya mereka telah mengalami perjumpaan dengan Allah dan terus-menerus. Jadi perjumpaan dengan Allah menghasilkan pengenalan akan Allah, pengenalan akan Allah menghasilkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah akan memuaskan kita, akan memberikan kepuasan, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan sukacita, akan memberikan damai sejahtera, dan cinta kita kepada Allah akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Berkomitmen, hidup hanya untuk Allah. Cinta kita kepada Allah akan menghasilkan kekuatan untuk setia. Karena cinta akan melahirkan kesetiaan. Cinta akan melahirkan ketaatan. Cinta akan melahirkan kekuatan untuk hidup suci, komitmen hidup suci. Dan cinta akan melahirkan yang namanya tanggung jawab. Semua suami akan bertanggung jawab kepada istri anak-anak. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab cinta. Semua suami akan setia kepada pasangannya. Apa itu kesetiaan? Apa nama kesetiaan itu? Namanya kesetiaan cinta. Semua suami akan berani menghadapi apapun. Keberanian apakah itu namanya? Keberanian cinta. Semua suami akan kuat menghadapi badai persoalan hidup yang menimpa keluarganya. Kekuatan apakah namanya itu? Kekuatan cinta. Semua suami, semua ayah akan berani mengorbankan ginjalnya demi anak yang sakit. Kekuatan apakah? Keberanian apakah yang ada itu? Keberanian cinta, Bapak Ibu. Karena tidak ada keberanian, tidak ada kekuatan, tidak ada kesetiaan di luar cinta. Dan cinta akan melahirkan pengharapan. Karena tidak mungkin kita berharap kepada orang yang kita tidak kasihi. Tidak mungkin kita itu menaruh kasih kepada orang yang tidak kita kenal. Nah mungkin. Ini semua ini ada kait-mengkait semuanya. Ada tahapan-tahapan. Karena manusia makhluk progresif.
Jadi pertama kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Maka harus berdoa setiap hari. Harus berdoa pagi Bapak Ibu. Harus berdoa malam. Harus berdoa dini hari. Ada jam-jam tertentu kita harus berdiam diri. Dan kalau yang namanya orang yang mengenal Allah, yang selalu berjumpa dengan Tuhan, pasti orang itu berbicara kepada Tuhan. Dan pasti orang yang sering berjumpa dengan Tuhan, pasti mendengar suara Tuhan. Makanya kemarin dalam khotbah saya bilang ada 3 jenis Kristen yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Kristen pertama yang tidak mengenal Allah, Kristen yang bisu. Yang kedua Kristen tuli, yang ketiga Kristen hoax. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, berarti dia tidak pernah mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak pernah berbicara pasti sama Tuhan. Makanya perjumpaan dengan Tuhan itu wajib mutlak. Makanya berdoa, berbicara dengan Tuhan itu wajib mutlak. Itu kebutuhan. Ayah dengan anak itu pasti ketemu tiap hari, pasti ngobrol. Kita anaknya Bapa. Allah Bapa itu Bapa kita Bapak Ibu. Dia selalu menunggu kehadiran kita untuk menjumpai dia. Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Dia mendengar setiap doa kita. Tetapi, dengar baik-baik, kita tidak boleh hanya tiba pada level berkomunikasi, berrelasi dengan Allah sampai level PAUD. Level PAUD itu begini. Mau ketemu Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan kalau lagi butuh. Ya, anak-anak kan kalau 5 tahun, di bawah 5 tahun, pasti dia akan ngomong ketika dia butuh sesuatu. Ya, butuh permen lah, butuh makan lah, butuh minum lah, butuh baju lah, dia akan ngomong. Ya, butuh apapun, termasuk mau ke toilet lah, semua datang karena kebutuhan. Mau ketemu bapaknya, orang tuanya karena ada kebutuhan, ada keinginan yang dia pengen dipenuhi. Itu relasi level PAUD. Relasi level SD sama juga, masih seperti itu. Ya, tapi agak sedikit lebih tinggi sedikit. Tetap kebutuhannya, kalau dia kebutuhan dia datang, dia ngomong. SMP juga sama, ya. Tapi sudah mulai bantu orang tua, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, SMA sudah mulai ngomong, "Pak, Ma, saya mau kuliah di mana ya?" Pasti. Sudah mulai ngobrol hal-hal seperti itu. SMA sama, apalagi sudah kerja. Kalau sudah kerja harus bantu orang tua. Yang TK tadi PAUD, relasi level PAUD nggak bisa dikasih tanggung jawab. Artinya di relasi PAUD TK SD itu belum bisa punya tanggung jawab. Tapi SMP, SMA, kuliah sampai sudah kerja, itu tanggung jawabnya mulai bertambah. Sampai kepada tanggung jawab kita, pada waktu kita sudah bisa bekerja, kita menghasilkan uang, kita bisa mensupport orang tua kita. Yesus sudah meninggalkan pekerjaannya 2000 tahun yang lalu, pekerjaan penyelamatan jiwa. Kita harus sampai kepada tingkat relasi, sampai kepada dewasa, orang percaya yang dewasa, sehingga kita bisa menjadi mitra kerja Kristus. Untuk apa? Untuk bisa mengerjakan pekerjaan penyelamatan jiwa seperti yang ditinggalkan oleh Kristus dan diberikan kepada kita. Ya, harus sampai ke situ relasinya. Nah, bagaimana kita bisa bangun relasi kalau ada perjumpaan dengan Tuhan? Jadi harus ada perjumpaan. Kenapa kita tidak bisa hidup suci? Ya, tingkat hidup suci itu tingkat tahap yang lebih tinggi. Kenapa orang tidak bisa hidup suci? Karena orang-orang ini tidak tuntas mencintai Tuhan. Pasangan yang saling setia, yang betul-betul menjaga kesucian hidup, karena mereka kekuatannya karena cinta. Semua pasangan yang betul-betul memiliki cinta yang sejati tidak mungkin berkhianat. Sama dengan orang percaya. Ketika orang percaya itu memiliki cinta kepada Allah, tidak mungkin dia berkhianat kepada Allah. Pasti dia punya kekuatan untuk setia, kekuatan untuk taat, kekuatan untuk hidup suci, kekuatan untuk terus menerus sampai akhir hidup kita. Kita tetap menjaga kesucian hidup kita. Itu kekuatan apa? Kekuatan cinta. Karena cinta akan melahirkan kekuatan untuk setia dan suci. Itu kekuatan cinta. Makanya kita harus betul-betul bisa berjuang terus menjaga kehidupan ini. Bagaimana supaya kita terus konsisten. Ada jadwal prime time di mana kita hanya berjumpa pribadi. Ada private meeting dengan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab dulu itu mereka itu tidak menulis kitab itu karena baca buku, tapi karena ketemu Tuhan. Terus Allah kita tidak pernah berubah, amin. Dia adalah pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan. Dan tatanannya tetap sama, pribadinya tetap sama. Dia tetap mendengar, dia tetap berbicara.
Kalau Allah pernah berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu, maka Allah yang sama masih berbicara sampai hari ini. Amin. Karena Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah pernah berbicara 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham, maka Allah yang sama, Elohim Yahweh, masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Dia masih berbicara sampai hari ini. Maka berilah waktumu, berikan konsentrasimu, berikan pikiran perasaanmu, berikanlah waktu yang terbaik untuk Anda bisa menjumpai Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Anda bisa berbicara kepadanya. Berikan waktu yang terbaik untuk Anda bisa memuji, menyembah Dia. Biarkan Anda tenggelam dalam hadiratnya. Dan biarkan Anda tenggelam dalam ketenangan, keheningan hadirat Allah. Kedamaian. Hadirat Allah akan menedukkan, mendamaikan, menejukkan jiwa dan hati kita. Sehingga dalam kesejukan, dalam keteduhan, dalam keheningan, dalam ketenangan jiwa kita, kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Dan Tuhan berbicara setiap saat. Setiap saat. Karena Allah kita adalah Allah yang suka berbicara, menyatakan kehendaknya, menyatakan isi hatinya kepada anak-anaknya. Setiap saat. Setiap saat. Jadi apapun masalah kita, diam tenang, masuk kamar, bertanya kepada Tuhan, memuji menyembah Allah, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka ada lagu-lagu dari Bapak Eres yang sangat bagus. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Ada lagu yang lain lagi. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku, ku nanti hadirat-Mu jamah dan penuhiku. Mungkin kita sedang punya masalah pergumulan. Katakan puja ini. Duduk diam tenang di hadirat Tuhan dan katakan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di takhta-Mu. Rindu, rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tapi dengar baik-baik. Allah yang berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu, itulah Allah yang sama, Elohim Yahweh, yang masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Dan Dia menantikan kita untuk menjumpai Dia. Katakan, Tuhan, kalau Engkau berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu, maka berbicaralah kepadaku. Tuhan pasti berbicara, Bapak Ibu. Amin. Tuhan pasti berbicara. Tuhan akan berikan petunjuk apa yang kita harus lakukan. Tenang dalam hadirat Allah. Diam dalam hadirat Allah. Dengarkan suaranya. Dengarkan perkataannya. Dan pahami kehendaknya. Rasakan perasaannya. Dia pasti akan berikan jalan keluar. Tapi yang paling penting, Tuhan tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah kita. Karena yang paling penting, Tuhan ingin menyelesaikan masalah pribadi kita yang belum berkenan. Masalah uang, masalah pun Tuhan bisa cukupi, Bapak Ibu. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Bagaimana kita berjuang untuk berkenan. Jangan berhenti untuk mengenal Allah. Jangan berhenti untuk mencintai Allah. Dan jangan berhenti untuk mencari Allah. Jangan berhenti untuk menjumpai Allah. Duduk diam tenang. Dengarkan suaranya. Dan jangan berhenti bergantung kepada Allah. Maka orang-orang yang bergantung kepada Allah, orang-orang ini disertai oleh Allah. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan berikan petunjuk seperti Daniel. Diberikan petunjuk kepada Daniel. Semua mimpi raja diterjemahkan oleh Daniel. Daniel diluputkan dari hukuman. Orang-orang yang bergantung kepada Allah ada dalam
perlindungan Allah yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus lanjutkan. Jamah setiap orang Bapa. Hamba tahu banyak orang yang punya masalah. Ajari mereka untuk hanya bergantung kepada Allah. Roh Kudus bicara kepada mereka. Jangan pernah mereka berhenti untuk bergantung kepada Allah. Karena orang-orang yang bergantung kepada Allah dipelihara sempurna, dilindungi Allah sempurna. Terima kasih Bapa, saatnya Engkau berkati kami. Mari curahkan berkat bagi kami Bapa. Bapak Ibu, angkatmu tanganmu dua-dua dan arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh, pulang ke rumah Bapa yang kekal, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.